tangan kanan masih bisa jalan pakai tetekan. Kalau disiram nggak bisa. Sampai seperti itu. Jadi ini tugas yang sangat luar biasa. Nah, Nabi Musa siap pasti. Tetapi di situ dia minta petunjuk dari Allah. Setelah diberi berbagai perlengkapan berupa kesaktian, tongkat bisa jadi ular, ya kan, tangan bisa bercahaya dan lain sebagainya, masih takut juga. Nah, inilah maka doa Nabi Musa ini, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbis rahli sadri. 1. Wa yassirli amri. 2. Wahlul 'uqdatam min lisani. 3. Ya kan? Kemudian yang ketiga, yafqahu qawli. Terus yang keempat, minta diberi pendamping, pendukung. Ya, Haruna akhi. Iya, waj'alli waziran min ahli. Haruna akhi. Berilah aku pendukung saudaraku, namanya Harun. Ini 4 ini malam ini ingin saya sampaikan sebagai ayat-ayat motivasi. Kenapa saya lebih banyak melihat motivasi? Karena di dalam Al-Quran itu semuanya isinya motivasi. Membuat kita menjadi membangun persaudaraan, membangun kesetaraan, membangun semangat hidup, saling mencintai. Itu zaman sekarang sudah jarang dikorek-korek, ditinggalkan semuanya. Inna qaumi takhadu hadzal qur'ana mahjura. Mereka sudah meninggalkan Al-Quran ini. Sebetulnya bukan meninggalkan seluruhnya, tapi salah orientasi. Yang dikorek-korek hanya masalah halal dan haram. Sehingga kalau kita bicaranya halal dan haram, ujung-ujungnya bertengkar. Betul nggak? Jadi malam ini saya tidak bicara halal haram. Ini motivasinya apa? Doa Nabi Musa apa? Pertama, Rabbis rahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan lidahku. Yafqahu qauli, supaya mereka paham akan ucapanku. Waj'alli waziran, berlaku dukungan min ahli, dari keluargaku. Haruna akhi, dia adalah saudaraku, namanya Harun. 4 ini berarti 1, kelapangan dada. Kalau kita ingin berhasil mencapaikan tujuan sesuatu, punya keinginan, pertama bekalilah dirimu dengan lapang dada. Maksudnya lapang dada itu jangan sempit. Bukan dadanya diperlebar seperti lapangan, tidak. Dada kita tidak bisa dilapangkan. Bisa dilapangkan, bukan dadanya, tetapi isi dada ini, yaitu hati kita, rasa kita, jiwa kita, angan-angan kita, imajinasi kita, pemikiran kita, ideologi kita, semuanya harus lapang dada. Dengan apa lapang dada itu? Dengan pengetahuan, dengan pengalaman, dengan berjiwa besar. Jangan selalu menuntut orang lain untuk menghormati diri kita. Jangan selalu menuntut orang harus setuju dengan kita. Lapang dada itu, kalau ada orang memusuhi kita, ya kita jangan marah dong. Kalau ada orang yang mendiskreditkan kita nggak usah marah. Orang tidak mau membantu kita, jangan kecewa.
berjiwa besar, wawasannya luas dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman panjang. Kita tahu medan perjuangan kita, tahu medan permasalahannya apa, bahkan kita bisa mengkalkulasikan, bahkan sampai kita mampu mempersiapkan langkah-langkah alternatif antisipasif terhadap kemungkinan kesulitan apa yang bakal terjadi, bukan hanya nyelonong begitu saja. Jadi Rabbi shrah li sadri itu dada kita dilapangkan, maka menghadapi tugas besar nggak mungkin dengan kebodohanmu, tidak mungkin dengan kepolosanmu tanpa pengalaman dan sebagainya. Sebetulnya dunia ini ada yang lapang, ada dunia yang sempit. Sebetulnya bukan dunianya yang lapang dan sempit, tapi dadamu. Ada orang yang dadanya lapang, ada yang dadanya sempit. Kalau orang bodoh, sekolah juga enggak, buta huruf. Dunia ini luas atau sempit? Dunia ini terang apa gelap gulita? Gelap gulita. Ya iya. Jadi siapapun untuk menghadapi kehidupan tidak mesti harus menghadapi seorang raja diktator, menghadapi kehidupan. Ini kehidupan kita. Nabi Musa suruh menghadap Firaun. Kita menghadapi kehidupan. Mana yang lebih menakutkan? Kehidupan. Menghadapi kematian takut enggak? Menghadapi kehidupan lebih mengerikan. Kehidupan lebih mengerikan daripada kematian kok, yang sudah nyata. Itu satu. Jadi kita banyak pengalaman, banyak pergaulan, banyak wawasan, keilmuan dan sebagainya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan minta kepada Allah supaya diberikan kemudahan. Sebagai catatan bagi kita bahwa minta diberi kemudahan itu legal, dibenarkan, karena petunjuknya ada dalam Al-Quran. Doa-doa kita di sini ada Rahma yasir umurana fa inna tasyira kulli asyir alaika yasir, itu pernah ada gitu. Iya, jadi doa diberi kemudahan itu adalah merupakan doa yang sah, ada dasarnya, ada petunjuknya. Akan tetapi bagi saya sendiri, saya merasa malu kepada Allah kalau saya minta dimudahkan urusan saya. Pertama, karena saya meyakini Tuhan saya tidak mungkin akan menyuruh saya mengerjakan yang sulit-sulit. Pasti yang Allah berikan kepada saya adalah yang mudah-mudah, yang kira-kira pekerjaan itu bisa saya lakukan. Tidak mungkin Allah menyuruh saya di luar kemampuan saya. Ada dalilnya enggak? Ada dalilnya enggak? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita sudah begitu, ngapain saya harus minta dimudahkan? Udah terima aja lah, nggak usah minta dimudahkan. Tapi dia kan minta oke. Kalau saya disuruh minta boleh, tapi saya tidak akan minta dimudahkan oleh Allah. Saya siap menerima tugas apapun. Yang saya minta bukan urusannya dimudahkan, tapi yang saya minta supaya saya diberi kekuatan untuk menyelesaikan semua pekerjaan saya. Jadi saya bukan lagi sombong di atas Nabi Musa, enggak ya? Enggak. Silakan dia berkeyakinan, aku juga berkeyakinan, kan begitu. Dia Nabi, saya mah
kiai kampung gitu. Tetapi saya lebih senang mengatakan berilah aku kekuatan supaya aku bisa menyelesaikan semua pekerjaan yang aku berikan kepada itu.